2024 merupakan tahun politik di mana persaingan politik mulai dimulai, dan saya memutuskan untuk mendukung Ganjar Pranowo karena saya melihat dari track recordnya sebagai Gubernur Jawa Tengah yang memiliki banyak sekali prestasi dan programnya banyak yang selesai. Kemudian dari pengalaman wakilnya yaitu Mahfud MD, beliau adalah sosok yang memiliki banyak pengalaman. Beliau pernah menjadi eksekutif, yudikatif, dan juga legislatif. Dan selama menjadi menteri, beliau juga banyak menyelesaikan masalah. Kemudian alasan saya tidak memilih Prabowo adalah dari masa lalunya. Pertama dari masa lalunya, kemudian minimnya pengalaman beliau dalam bidang pemerintahan, terakhir hanya sebagai menteri. Kemudian alasan saya juga tidak memilih Anies adalah karena beliau menurut saya terlalu banyak janji, terbukti dari Jakarta banyak program beliau yang tidak selesai. Kemudian beliau meninggalkan tanggung jawabnya sebagai Jakarta hanya untuk mencalonkan sebagai presiden yang menurut saya beliau belum cukup untuk mencapai kapasitasnya. Kemudian alasan saya memilih Ganjar Pranowo adalah beliau sangat dekat dengan rakyat. Terlihat ketika akhir-akhir ini beliau datang menemui rakyat. Itu merupakan salah satu contoh bentuk musyawarah, apa yang diinginkan rakyat, apa yang dibutuhkan rakyat. Itu sejalan dengan sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatannya yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Beliau lebih mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat dengan berdialog bersama rakyat. Saya tambahkan alasan saya tidak memilih Anies dan wakilnya yaitu Muhaimin karena alasan track record mereka yang cukup buruk, yaitu terkait dengan identitas mereka berdua yang disebut sebagai politik identitas yang sangat melekat. Kemudian track record Amin atau Anies Muhaimin, dari Anies yang gagal, bisa disebut gagal memimpin Jakarta. Kemudian Muhaimin Iskandar yang disebut sebagai pengkhianat Gus Dur. Banyak sekali mereka yang menyebut mereka hanya mau menjual janji seperti akan menjual BBM secara gratis, kemudian akan membantu Palestina. Hal itu tentunya sangat sulit untuk dilakukan, apalagi bagi kapasitas mereka, pendukung mereka yang sangat sedikit saat ini. Dan saya memilih Ganjar Pranowo adalah beliau yang cukup banyak dibilang dekat dengan anak muda. Terlihat ketika beliau memainkan banyak sosial media seperti Twitter, TikTok, kemudian Instagram, dan banyak merespon anak-anak muda yang menyuruhkan suaranya di Twitter. Kemudian beliau cukup dekat dengan anak muda. Terlihat ketika ada salah satu tim suksesnya yang bernama Seno, beliau cukup mewakili anak muda. Beliau cukup berani untuk masuk di dalam dunia politik di umur beliau yang cukup muda. Kemudian beliau berani bersanding dengan para tim sukses lainnya, tim sukses dari Anies dan Prabowo. Terima kasih. Dari penjelasan mengenai calon presiden yang akan saya pilih pada tahun 2024 ke depan, berikut akan saya tampilkan bahwa tahun politik sudah semakin dekat. Hal itu dapat dilihat dari baliho-baliho dan poster-poster partai yang mengusung para kandidatnya yang akan maju pada tahun depan dari tingkat daerah hingga tingkat nasional. Poster-poster dan baliho-baliho dari partai sudah dapat dijumpai dengan mudah hampir semua titik di Yogyakarta. Berikut merupakan bukti bahwa baliho-baliho dan poster-poster sudah sangat tersebar di hampir semua titik di kota Yogyakarta. Di pinggir jalan mulai bertebaran poster-poster besar yang gambarnya sok pahlawan, ya, mengobral janji melindungi, dan semoga itu terbukti. Aku cari pemimpin yang naiknya bis kota. Aku cari pemimpin yang hidup sederhana.
bukan cari pemimpin yang lupakan janjinya.